Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Para sahabat Ian 88 sekalian, saat ini saya akan menyampaikan materi tentang kesehatan perkotaan atau urban health. Izinkan saya untuk share materi terlebih dahulu ya. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya tentang kesehatan perkotaan. Baik, apa sih yang dimaksud dengan kesehatan perkotaan? Secara definisi yang dimaksud dengan kesehatan perkotaan atau urban health merupakan upaya pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan, yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing lapisan masyarakat. Pelayanan kesehatan itu sendiri di perkotaan terdiri dari upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang terintegrasi antara pelayanan dasar dan pelayanan rujukan. Jadi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta di wilayah perkotaan. Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs sampai tahun 2030, pada tujuan ke-11, yaitu kota yang berkelanjutan dan komunitas. Sangat jelas pentingnya permasalahan di perkotaan, termasuk dampaknya kepada komunitas, termasuk masalah kesehatan sebagai dampak adanya pembangunan di perkotaan. Kerangka konsep kesehatan perkotaan secara deskriptif dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti adanya globalisasi, kemudian perubahan iklim, migrasi penduduk, kebijakan kesehatan, dan sumber pembiayaan, sehingga akan mengakibatkan masalah-masalah lingkungan perkotaan, masalah sosial perkotaan, dan tentunya sistem kesehatan perkotaan. Sebagai output, merupakan status kesehatan masyarakat di perkotaan dapat berupa emerging atau re-emerging disease, gangguan penyakit akibat gaya hidup, cedera, maupun juga kesenjangan kondisi kesehatan. Secara statistik, jumlah penduduk Indonesia mendekati 300 juta pada tahun 2050, di mana juga terjadi peningkatan jumlah penduduk di perkotaan karena perkembangan perekonomian dan sosial, sehingga terjadi perubahan-perubahan indikator yang bersifat pedesaan menjadi perkotaan, sehingga akibatnya adalah masyarakat di pedesaan pun akan mulai berkurang. Pada saat ini, saya sebutkan sebagai kerangka strategis di perkotaan. Bagaimana untuk menciptakan perbaikan status kesehatan secara merata, terutama dalam menangani masyarakat miskin perkotaan di antara yang mampu. Pendekatannya diantaranya melalui kerjasama lintas sektor terhadap pengembangan kebijakan publik untuk kesehatan secara holistik. Kemudian pengembangan sistem rujukan mulai dari pengobatan mandiri, pengobatan fasiankes primer maupun rujukan, kemudian tingkat sekunder dan tersier. Di samping itu diperlukan suatu edukasi beserta pemberdayaan bagi masyarakat, serta didukung dengan sistem informasi yang terintegrasi berdasarkan bukti-bukti kasus yang ada di perkotaan. Pada slide ini kita tahu bahwa dengan adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk, akan bertambah kepadatan penduduk, disertai dengan peningkatan kebutuhannya, termasuk penggunaan sumber daya alam. Peningkatan kebutuhan penduduk akan menjadi masalah apabila tidak disertai dengan peningkatan kapasitas layanan, seperti tersedianya air bersih, kemudian sanitasi, perumahan dan pemukiman, drainase, maupun juga penanganan sampah dan limbah di wilayah perkotaan. Sahabat-sahabat Ian sekalian, seperti yang sudah pernah saya jelaskan pada materi yang lalu, bahwa menurut teori Bloom, sebagai teori dasar kesehatan, status kesehatan kita dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan yang paling dominan pengaruhnya adalah faktor lingkungan, kurang lebih 45%,
dan perilaku 30%. Sehingga kedua aspek inilah yang harus dikedepankan dalam menangani masalah kesehatan di perkotaan, selain optimalisasi peningkatan layanan kesehatan tentunya, baik sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun juga obat-obatan. Yang akan menjadi perhatian terhadap masalah kesehatan di perkotaan adalah terkait dengan peningkatan penyakit tidak menular, perilaku kurang gerak, polusi udara, kecelakaan lalu lintas, peningkatan jumlah lansia, masalah air bersih, sanitasi dan kesehatan lingkungan, kemudian dampak dari perubahan iklim, kesehatan para migran, serta dampak sosial lainnya. Slide ini menggambarkan isu-isu kesehatan lingkungan di perkotaan, mulai dari masalah air bersih dan sanitasi yang buruk, air dan pangan yang tercemar karena limbah industri, pencemaran udara termasuk pencemaran tanah, dan adanya kawasan tercemar oleh radiasi. Masalah air bersih dan sanitasi buruk juga terjadi di wilayah-wilayah pinggiran perkotaan sebagai wilayah penyangga suatu ibu kota provinsi maupun kabupaten kota. Sedangkan terciptanya wilayah pemukiman yang padat sebagai dampak dari pembangunan dan pembebasan lahan yang terbatas, di samping pemenuhan kebutuhan ekonomi yang masih berpusat di pusat-pusat perkotaan, makin menumbuhkan penyakit-penyakit berbasis lingkungan seperti demam berdarah, penyakit kulit, tuberkulosis, infeksi saluran pernafasan atas, dan lain-lain. Begitu pula sanitasi yang buruk menyebabkan bau yang tidak sedap, merusak air tanah, menimbulkan vektor penyakit serta tikus, dan kecoa serta nyamuk. Belum lagi permasalahan sampah. Akibat perilaku membuang sampah sembarangan, sementara kapasitas tempat pembuangan sampah terbatas, serta mobilitas layanan pembuangan sampah oleh Pemda juga terbatas. Tidak disertai pengelolaan sampah menjadi sumber energi yang terbarukan. Akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan banjir ke pemukiman, terutama di wilayah yang mengalami pasang surut air laut, yang suatu saat dapat menelan korban jiwa. Di sisi lain, masalah perkotaan juga akibat pertumbuhan ekonomi, sehingga mobilitas penduduk pun dalam penggunaan kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan, polusi udara, terhambatnya akses pelayanan kedaruratan, seperti mobil pemadam kebakaran dan ambulan, selain adanya pemborosan energi dan juga pemborosan waktu yang berdampak kepada ekonomi. Adapun penyebab polusi udara lebih banyak disebabkan oleh kegiatan manusia atau antropogenik, seperti peningkatan kawasan industri yang belum ramah lingkungan, transportasi, dan jumlah perjalanan, kurang lebih penyebab dari 70% terjadinya polusi udara, penggunaan bahan bakar yang tidak efisien dan tidak ramah lingkungan, masyarakat yang masih memiliki perilaku sebagai pencemar atau perusak lingkungan, seperti contohnya bakar sampah atau lahan yang tidak terkendali, juga termasuk penggunaan produk-produk higiene sanitasi dan hama di rumah tangga secara berlebihan. Sehingga yang terjadi kecenderungan masalah kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan atau sekitar perkotaan adalah akibat dari meningkatnya pencemaran lingkungan, meningkatnya kasus-kasus penyakit tidak menular akibat gaya hidup yang tidak sehat, seperti diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, dan sebagainya. Juga penyalahgunaan nafsa, penyakit menular seksual, serta gangguan kejiwaan. Hal lain yang juga mempengaruhi pelayanan kesehatan di perkotaan adalah meningkatnya sarana pelayanan kesehatan perorangan, termasuk swasta, sehingga mengakibatkan tingginya biaya kesehatan akibat lebih berorientasi pada profit dan kuratif semata. Di sisi lain, meningkatnya jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, begitu pula dengan meningkatnya kasus kegawat daruratan sehari-hari, seperti kecelakaan lalu lintas, kebakaran,
bunuh diri, hingga kerusuhan akibat masalah sosial dan politik. Sahabat-sahabat Ian sekalian, slide ini menunjukkan bagaimana piramid permasalahan kesehatan secara umum termasuk di perkotaan. Ada penyebab langsung sehingga seseorang menjadi sakit, sehingga intervensi sektor kesehatan menjadi suatu keharusan. Namun ada penyebab tidak langsung sebelum sakit, misalkan masalah gizi, polusi lingkungan yang bisa menjadi masalah bukan hanya individu, tapi sudah keluarga atau kelompok. Disinilah diperlukan intervensi sektor lain selain kesehatan. Dan sebagai penyebab mendasar yang sudah berdampak pada masyarakat, seperti kemiskinan, pendidikan, sumber daya alam yang terbatas, ekosistem pembiayaan, disinilah sektor selain kesehatan mempunyai peran utama. Sehingga jika konsep piramida ini kita sadari semua dalam sisi peran dan tanggung jawabnya, insya Allah masalah kesehatan termasuk di perkotaan bisa kita minimalisir terhadap kesehatan. Demikianlah sahabat-sahabat yang sekalian, paparan saya kali ini cukup serius memang tentang kesehatan perkotaan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang tinggal di perkotaan. Atau juga yang tinggal di sebagai kota penyangga, ya, apakah nanti di ibu kota negara yang baru di IKN Nusantara atau juga di kota-kota besar di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Silahkan klik like, subscribe, dan berikan komen serta share jika sahabat-sahabat anggap bermanfaat bagi keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Sebaik-baiknya manfaat adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.